Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Sabtu 7 Agustus 2021. Kerjasama Allah dan saya. Filipi pasal 2 ayat 12-13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kebebasan hidup dari dosa juga terjadi karena kemitraan antara Allah dan kita. Ini adalah pekerjaan Allah dan pekerjaan kita. Diperlukan kerjasama dan keseimbangan di antara kedua aspek ini. Jika kita hanya duduk diam, tidak berjuang melakukan apapun, dan berharap adanya perubahan, maka Allah tidak mau bekerja dalam diri kita. Atau kita dapat melakukan semuanya sendiri dan mencoba mencari kebebasan kita sendiri tanpa kuasa Allah. Jika demikian, mustahil kita bisa bebas. Martin Luther pernah berkata, tanpa Allah kita tidak bisa, tanpa kita Allah tidak mau. Jadi harus ada kemitraan antara Allah dan kita untuk bebas dari penjara emosi kita. Nas kita hari ini mengingatkan kita, pertama, agar kita tetap mengerjakan keselamatan yang kita peroleh dari Kristus dengan takut dan gentar. Itu peran kita. Dan kedua, Allah yang mengerjakan di dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya, ini peran Allah. Allah ingin bekerja sama dengan kita untuk kebebasan kita yang sepenuhnya. Ia tidak ingin kita hanya berpangku tangan dan pasif menantinya untuk membebaskan kita. Kata tetaplah kerjakan keselamatanmu diterjemahkan oleh Selabir sebagai mengamalkan hal-hal yang benar sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Jadi, sebagai orang yang telah diselamatkan atau dibebaskan dari dosa, kita harus melakukan keinginan Allah sekalipun bertentangan dengan keinginan daging atau hawa nafsu kita. McConnor menganjurkan 5 gerakan kemitraan antara Allah dan kita. Pertama, dari penyangkalan menjadi pengakuan. Kita harus mengakui bahwa kita masih terpenjara dan kita harus mau keluar dari sana. Seorang yang kecanduan alkohol harus mau mengakui keterikatannya dan mereka harus mengambil langkah untuk dibebaskan Allah. Kedua, dari alasan menjadi tanggung jawab. Banyak orang yang berada dalam penjara kepahitan. Sangat mudah membicarakan orang lain yang telah menyakiti mereka dan orang lain telah lakukan terhadap mereka sebagai pembenaran situasi mereka. Kita harus berpindah dari alasan kepada pengambilan tanggung jawab. Jangan mau dipenjara oleh kepahitan terus-menerus. Ketiga, dari kemandirian menjadi komunitas. Banyak hal kita tidak bisa lakukan sendiri. Kita perlu orang lain yang bersedia mendukung kita keluar dari penjara emosi kita. Keempat, dari kepuasan menjadi keputusasaan. Kepuasan sering membuat orang yang telah dibebaskan merasa nyaman di dalam penjara. Keputusasaanlah yang bisa membuat kita ingin segera keluar dari sana. Kelima, kelesuan menjadi kewaspadaan. Kita berada dalam peperangan rohani, oleh sebab itu kita tidak boleh menjadi lesu. Kita perlu untuk terus sadar dan berjaga-jaga dalam roh, sehingga kita dapat memiliki kebebasan yang disediakan oleh Allah bagi kita. Allah bekerja dan mengubahkan pribadi yang bersedia dan taat untuk mengambil bagiannya dengan kemauan yang kuat serta komitmen teguh. Tuhan Yesus memberkati.